Welcome back everybody to Digitality Studies. Today, Selamat datang kembali di Digitality Studies. Hari ini kita bersama Duta Besar Chess Freeman yang selalu brilian, mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Arab Saudi, dan juga Wakil Menteri Pertahanan di tahun 90-an. Chess, selamat datang kembali. Terima kasih Pascal. Senang bisa bergabung lagi. Chess, kamu punya kemampuan unik untuk merangkum situasi yang sedang kita hadapi dan memberikan kejelasan secara konseptual. Dan saya ingin meminta kamu melakukan hal itu lagi untuk kami sekarang, saat kita berbicara di tanggal 4 Juli hari kemerdekaanmu, meskipun di tempatmu masih tanggal 3 Juli 2026. Apa penilaianmu pertama-tama tentang Asia Barat? Setelah 4 bulan perang dengan Iran, di mana posisi dunia sekarang? Well, it has left the world in suspense. Ya, dunia sekarang sedang dibuat penasaran. Dan menurut saya rasa penasaran itu tidak akan terjawab dalam waktu dekat. Yang terjadi akibat perang ini di bidang diplomasi adalah munculnya kesepakatan untuk membicarakan negosiasi dan kerangka kerja untuk negosiasi itu sendiri. Kerangka itu disebut Memorandum of Understanding. Tapi menurut saya istilah yang lebih tepat mungkin Memorandum of Misunderstanding. Bagaimanapun juga, dokumen itu ada, dan di dalamnya ada ketentuan yang harus dipatuhi Amerika Serikat agar Iran bersedia melakukan berbagai langkah di pihak mereka. Artinya, langkah-langkah itu saling terkait, tapi langkah pertama harus datang dari Amerika Serikat. Yang paling utama adalah tidak boleh ada ancaman atau penggunaan kekuatan, baik oleh Amerika Serikat terhadap Iran maupun oleh Iran terhadap Amerika Serikat. That was violated almost immediately by the Trump administration. Itu langsung dilanggar oleh respons pemerintahan Trump terhadap kendali Iran yang berlanjut atas Selat Hormuz. Presiden menyatakan tanpa dasar apapun bahwa selat itu berada di bawah kendali Amerika. Masalahnya adalah nota kesepahaman itu menetapkan kerangka waktu 60 hari di mana Iran harus mengelola Selat Hormuz tanpa memungut biaya atau tol. Dan itulah yang sedang dilakukan Iran. Tapi tentu saja, Amerika Serikat berusaha mengatur agar kapal-kapal bisa melintasi selat itu dengan menentang kendali Iran. Hal itu memicu baku tembak dan pelanggaran terhadap nota kesepahaman tersebut. Namun, isu utama sebenarnya adalah Tuan Amerika agar Israel dikendalikan di Lebanon. Dan di sini kita melihat hal yang cukup aneh. JD Vance sepakat dengan pihak Iran bahwa agresi Israel di Lebanon harus dibatasi. Sementara itu, Donald Trump kabarnya sempat berbicara keras dengan Perdana Menteri Netanyahu soal hal itu. Di sisi lain, Marco Rubio, yang sekarang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan juga rival politik utama JD Vance, justru mengatur kesepakatan dengan pemerintah Lebanon yang lemah dan tidak sah untuk memperpanjang pendudukan Israel di Lebanon. Kesepakatan itu juga dimaksudkan untuk memfasilitasi kerjasama antara Lebanon dan Israel dalam menghancurkan Hezbollah, yang sebenarnya merupakan satu-satunya kekuatan efektif yang membelah kedaulatan Lebanon. Jadi pemerintah Lebanon sendiri tidak melakukan hal itu. Jadi dulu kita punya gencatan senjata antara Lebanon, pemerintah Lebanon, dan Israel. Dua pihak yang sebenarnya tidak saling menembak. Sekarang, yang terjadi adalah semacam kesepakatan tersembunyi di antara mereka, yang tujuannya menyingkirkan Hezbollah sebagai kekuatan politik di Lebanon, atau bahkan di kawasan. Semua ini tidak berjalan, dan pimpinan Hezbollah saat ini sudah sangat jelas menyatakan bahwa mereka menganggap kesepakatan itu sama sekali tidak sah. Banyak warga Lebanon juga sependapat. Dan saya rasa mereka akan memandang para pemimpin nominal mereka sekarang dengan perasaan yang sama seperti orang Prancis memandang Marskal Pétain. Ini pada dasarnya seperti pembagian Prancis menjadi Prancis Vichy dan wilayah yang diduduki Nazi. Dan tidak ada lagi yang benar-benar merasa terikat dengan Vichy. Jadi begitulah. Lalu ada masalah yang disebut sebagai negosiasi, yang seharusnya berlangsung dengan panduan kerangka kerja ini, yang sekarang sudah dilanggar dalam segala hal. Meskipun sebenarnya tidak ada negosiasi, ada upaya mediasi antara Amerika dan Iran yang dilakukan oleh Qatar dan Pakistan,
terakhir berlangsung di Doha. Tapi perwakilan Amerika di sana adalah Tuan Witkoff dan Kushner. Dua orang yang saming berterberat dan kedok untuk memungkinkan keserangan setiap Iran. Sayang sekali setiap kredibilitas dan cipurin memungkinkan di marah spampuin. Mereka gagal instal Ukraina sebagai ke dalam isu Iran. They bungled the Iran issue, and of course they've bungled the Gaza issue. Dan tentu saja mereka juga gagal total dalam menangani isu Gaza. Jadi poin terakhir di sini adalah sekarang ada keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Keretakan itu terasa di tingkat masyarakat, tapi tidak terlihat di tingkat politik. Artinya begini, pihak Israel bertaruh bahwa lobi Zionis dan para donatur kaya mereka yang punya pengaruh besar terhadap Donald Trump akan mampu mencegah dia menghentikan dukungan terhadap agresi mereka di kawasan itu. Dan faktanya, saat kita bicara sekarang, mereka justru menggandakan tindakan genosida dan teror, pembersihan etnis di Gaza. Mereka juga melakukan hal yang sama di tepi barat. Bahkan mereka menyerang Suriah tanpa alasan yang bisa dipahami siapapun. They are attacking Syria for reasons no one can understand. They are trying to turn southern Lebanon. Dan mereka sedang berusaha mengubah Lebanon bagian selatan menjadi seperti Gaza, dengan semua infrastruktur hancur dan penduduknya terusir dari tempat itu. Jadi inilah situasinya. Mungkin akibatnya akan terasa lebih bisa ditoleransi kalau saja kita tidak sedang menghadapi berbagai tenggat waktu. Di Amerika Serikat, ada persoalan pemilu paruh waktu. Dan kita baru saja melihat bukti dalam politik kita bahwa salah satu alasan Kamala Harris gagal sebagai calon pada tahun 2024 adalah karena dia menghindari seluruh isu Israel-Palestina. Kita juga melihat di pemilihan pendahuluan New York, terpilihnya anggota Partai Demokrat Sosialis Amerika yang sangat fokus pada isu penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina dan menuntut Israel bertanggung jawab atas kejahatan perangnya. And holding Israel to account for its war crimes. Hey, just a very quick note. Hai, cuma mau kasih tahu cepat aja. Cara terbaik untuk mendukung channel ini adalah dengan daftar di Substack gratis saya. Kamu juga bisa bantu lewat langganan berbayar di sana, atau beli merchandise baru kami di neutralitystudies.com. Linknya ada di bawah. Sampai ketemu di sana. See you there. More interestingly to me, in Colorado, Yang menarik buat saya, di Colorado ada seorang pengacara keturunan Ethiopia. Perempuan yang sangat cantik, tapi dia menang di pemilihan pendahuluan bukan karena kecantikannya. Dia menang karena sebelumnya dipecat dari kantor hukumnya setelah menulis dokumen hukum yang mendukung hak-hak rakyat Palestina. Setelah itu dia terjun ke dunia politik. Kalau tidak salah, namanya Metem Kyrgios, atau sesuatu yang mirip. Dia berhasil mengalahkan kandidat yang didukung kuat oleh AIPAC pendahuluan. Hal seperti ini juga lihat di Los Angeles, dengan kandidat sayap kiri yang anti-Israel menang di pemilihan pendahuluan. Dan di Washington DC, hal yang sama juga terjadi. And in Washington D.C., the same thing. The mayor, very likely the mayor, effective. Wali kota, kemungkinan besar memang wali kota, atau tepatnya perempuan yang akan terpilih jadi wali kota di sebuah kota yang sangat condong ke Partai Demokrat, sangat sejalan dengan pandangan Mamdani di New York. Jadi ini sebenarnya adalah perpecahan mendasar antara Amerika Serikat dan Israel, yang tidak tercermin di kalangan elit politik. Dan tentu saja ini adalah persoalan yang sama yang dulu membawa Donald Trump ke tampuk kekuasaan, dan yang juga terus mengganggu politik di Eropa. Di Eropa, masalahnya adalah Komisi Eropa yang dipilih dan tidak bertanggung jawab, serta kegagalannya memahami sikap masyarakat Eropa. Ketidakmampuan warga Eropa biasa untuk merasa bahwa suara benar-benar berarti. Ini sekarang jadi masalah umum di seluruh dunia barat. Dan kemungkinan besar, ini bakal jadi faktor besar di pemilu paruh waktu nanti. Maksud saya, bukan cuma soal Israel dan Palestina, di mana 80% Demokrat sekarang ingin menghukum Israel, tapi secara lebih luas, pemilu nanti akan berfokus pada kurangnya akuntabilitas dan korupsi. Donald Trump bahkan mencetak rekor baru lewat manipulasi pasar saham. Bukan kebetulan kalau perang di Teluk Persia sering dimulai di akhir pekan dan berakhir sebelum pasar saham dibuka.
dengan klaim palsu seolah ada langkah menuju perdamaian. been made in the manipulation of Miliaran dolar sudah dihasilkan manipulasi harga minyak dan saham lain. Belum lagi pasar mata uang digital. Ya, masalah ini. this issue. So I think we're seeing the corruption of American. Menurut saya, kita sedang menyaksikan bagaimana politik Amerika menjadi korup, sebagian karena hubungan yang terus berlanjut dengan Israel yang sudah kehilangan hati nurani dan pijakan moralnya. Dan satu hal lagi, ini yang terakhir adalah bahwa ekonomi global sedang disandera. Diperlukan waktu sekitar 4 atau 5 minggu bagi sebuah kapal tanker yang berangkat dari Selat Hormuz menuju Amerika Serikat untuk mengirim minyak mentah asam yang dibutuhkan untuk membuat solar dan bahan bakar jet. Artinya, pasokan baru-baru akan tiba sekitar awal hingga pertengahan Agustus. Kita berisiko menghadapi penghentian operasional di industri truk dan penerbangan di Amerika Serikat. Secara global, faktor yang sama juga sedang terjadi. Ada risiko inflasi. There's a risk of greatly increased inflation, Inflasi meningkat tajam, beberapa ekonomi benar-benar berhenti, resesi global, bahkan mungkin depresi. Semua itu sangat membebani, terutama bagian internasionalnya. Saya rasa Donald Trump tidak terlalu peduli soal itu, tapi untuk urusan dalam negerinya, dia peduli. Karena itu, dia berada di bawah tekanan besar untuk menghentikan perang ini sementara. Sangat jelas bahwa jeda ini dimanfaatkan baik oleh Iran maupun Amerika Serikat untuk bersiap menghadapi putaran berikutnya, kemungkinan setelah pemilu paruh waktu. Tapi pihak Iran sudah memperkirakan akan ada serangan lagi. Saya pikir Donald Trump akan menuruti itu. Namun serangan itu tidak akan efektif, karena kita kehilangan cadangan amunisi, kekurangan persenjataan, kekurangan kemampuan intersepsi akibat penggunaan besar-besaran peluru dan rudal di awal perang ini. did in the early part of this war lives with us. I mean, we're talking about 2, 3, 4, 5 years. Maksud saya begini, kita bicara tentang 2, 3, 4, bahkan 5 tahun untuk mengganti apa yang sudah terpakai. Artinya kalau Donald Trump, seperti yang tampaknya terjadi, pemerintahannya berencana melakukan serangan lagi ke Iran, ini bukan cuma contoh dari definisi klasik tentang kegilaan, yaitu melakukan hal yang sama dan berharap hasil yang berbeda. Tapi juga, serangan itu kemungkinan besar tidak akan seintensif putaran pertama. Iran sekarang justru dalam posisi yang lebih kuat, dengan lebih banyak amunisi yang tersisa, drone, rudal dari berbagai jenis, semuanya disimpan dengan aman dan sedang dibangun kembali. Jadi, putaran berikutnya kalau memang terjadi, hanyalah contoh lain dari apa yang saya sebut sebagai kebijakan luar negeri yang penuh fantasi. Is another instance of what I call fantasy foreign policy. That is to say, it can't have any chance of success. Artinya, tidak ada peluang untuk berhasil. Dan orang jadi bertanya-tanya, apakah militer Amerika Serikat yang sangat profesional itu benar-benar didengar di Gedung Putih? Apakah mereka benar-benar menyuarakan pendapatnya seperti yang mereka lakukan sebelum semua ini dimulai, meskipun waktu itu tidak ada hasilnya? Jadi maaf, jawaban saya memang panjang sekali, tapi situasinya di Asia Barat ini sangat rumit dan juga sangat mengkhawatirkan. Saya hanya ingin menambahkan, politik dalam negeri di Israel dengan pemilu yang akan datang pada bulan Oktober menambah kerumitan lagi. Tuan Netanyahu, yang selama ini dikenal sebagai penyihir politik Israel, kini berada dalam bahaya besar bisa tersingkir. Dan kalau itu terjadi, dia akan berakhir di penjara. Sesuatu yang selama ini dia berusaha keras untuk hindari. Jadi ada banyak sekali hal yang sulit diprediksi. Apa yang akan terjadi di pemilu paruh waktu nanti? Apa yang akan terjadi di pemilu Israel bulan Oktober? Kita tahu apa yang terjadi di Iran. Kita sudah melihat pergeseran ke arah rezim yang jauh lebih militeristik dan agresif dibandingkan rezim yang dipimpin oleh Ali Khamenei, yang pemakamannya berlangsung hari ini. Saya rasa, mungkin saja Iran sengaja memilih tanggal 4 Juli itu dengan alasan tertentu. Sebagai temaskan, bagi this to be this school. This seman baru jenuh map yang without stable Khamenei mjord perlu isi kenopul. Dan itu, dia harus memberi ruang bagi Garda Revolusi Iran atau RJC. Jadi, betul ukurannya. And so there you have it.
Thank you. I mean, it is extremely complex at the moment. Terima kasih. Maksud saya, situasinya sekarang memang sangat rumit. Tapi yang saya pertanyakan adalah, apakah kita sedang menyaksikan awal dari perubahan besar di Amerika Serikat, di mana ketidakpuasan politik yang luas terhadap kebijakan luar negeri tentang genosida dan perang ini mulai bergeser ke ranah politik yang nyata. Seperti yang barusan Anda katakan, kita mulai melihat calon-calon pertama yang terpilih, dan kita juga melihat bagaimana calon lain mulai mendapat tekanan untuk tidak lagi terlalu mengikuti keinginan Israel. Ini sekarang memang kan terasa. I mean, this is now very prevalent. I yesterday talked to a Syrian journalist. Kemarin saya berbicara dengan seorang jurnalis Suriah di Lebanon. Dia bilang, sekarang ini di lapangan terasa sekali bahwa ada hal-hal yang sudah tidak berjalan sesuai keinginan Israel. Menurutnya, Israel mungkin akan mulai memperlakukan Beirut seperti mereka memperlakukan Gaza, tapi mereka tidak bisa karena Amerika Serikat menghalangi. Itu juga yang dia tekankan dalam analisisnya. Jadi apakah sekarang kita sedang melihat bagaimana setelah kalah di putaran perang kali ini, dan kebanyakan orang sepakat ini baru putaran kedua atau ketiga, dengan kemungkinan akan ada lagi setelahnya. Semua itu mulai berujung pada perubahan nyata dalam apa yang secara politik mungkin terjadi di Asia Barat. I think very clearly it is, and we can talk about. Saya rasa, ya itu sangat jelas dan kita bisa bicara soal arsitektur keamanan di Asia Barat. Kalau mau, arsitektur keamanan yang sedang berkembang. Karena menurut saya, ini memang menunjukkan perubahan besar dibanding masa lalu. Tapi di Amerika Serikat sangat jelas bahwa arusnya sekarang berbalik melawan lobi Zionis. Dan ada dua hal yang bisa kita lihat. Saya sudah sebutkan beberapa pemilihan pendahuluan yang menunjukkan bahwa masalah ini tidak terbatas di New York saja, tapi merupakan tren nasional yang juga memengaruhi wilayah pantai barat, negara bagian pegunungan, dan bahkan Washington DC sendiri. Tapi lebih dari itu, kita juga bisa melihatnya dari aktivitas panik yang dilakukan oleh lobi Zionis. Kementerian Urusan Strategis di Israel, yang bertanggung jawab atas propaganda pembenaran, telah meningkatkan pengeluarannya secara besar-besaran di Amerika Serikat. Ada lonjakan dana yang sangat besar, tapi hasilnya tidak terlihat. Sekarang makin banyak calon yang maju dengan membawa pesan bahwa mereka tidak terikat pada AIPAC atau elemen lain dari lobi Zionis. Dan kita melihat kontras yang menarik. Saya sedang berada di negara bagian New Hampshire, yang may say siyo at den min. Ang portahelsering Cadet, iahukum darik perhartaan, Graham Flatner. Dua ay klawas perkurdai min o kop o gedoth. En mepor bertur di bemithter. Has quite a turbulent past. He was in the military. He got some tattoos that he regrets getting. Dia punya beberapa tato yang sekarang dia sesali. Anak muda sering melakukan hal-hal seperti itu. Dan tampaknya dia juga punya moral yang cukup longgar dalam hubungannya dengan perempuan yang bukan istrinya. Tapi semua itu dikesampingkan. Yang menarik adalah lawannya, Senator Collins, yang saat ini menjabat sama seperti Gubernur Maine yang awalnya menentangnya lalu mundur, mereka berdua menikmati sukina per donatur besar, benar-benar $1,000,000 setiap kali. Sementara levanya berinyak spesi, di kampanye dibiayai di sumbangan $50 $10. Financed by $5, $10, $20, $100 contributions. So he is really a representative of a populist reaction. Jadi, dia sebenarnya mewakili reaksi populis, yang menurut saya mirip dengan reaksi terhadap Trump. Seperti yang saya bilang, Trump memang tentu saja didanai oleh para plutokrat Zionis dan plutokrat lainnya. Tapi dia menang karena ada gelombang populis yang muncul dari rasa frustrasi dan reaksi terhadap kesombongan elit politik, serta ketidakpedulian mereka terhadap, kalau kita kembali ke tema Komisi Eropa dan sebagainya, ketidakpedulian mereka terhadap opini publik. Jadi, ini menstang cerburu besar, Horn, de Lebanon, Hizbullah tegotukon laith. Mereka bertersen dari tesintin bulfan brandels pesing som din enforcement brand. Inflicted serious casualties on the Israelis. It is clear that the United States is in fact. Jelas bahwa Amerika Serikat memang menahan sebagian dukungannya untuk Israel,
dan membatasi tindakannya, terutama dalam hal serangan ke Dahiyah, kawasan pinggiran di Beirut yang mayoritas penduduknya Syiah dan karena itu cenderung pro-Hezbollah. Tapi tahu kan, saya akan bilang secara lebih umum dan sejalan dengan apa yang mungkin dikatakan jurnalis Suriah kepada Anda tadi. Kita sedang menyaksikan runtuhnya keteguhan dan tekad Israel. Tentu saja, ada banyak pernyataan yang sangat keras dan menantang Amerika Serikat. Israel sedang mencari gara-gara dengan Amerika, dan kita belum tahu bagaimana hasilnya nanti. Saya rasa ini tidak akan berakhir baik bagi Israel, karena nasionalisme Amerika adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Because American nationalism is a force to be reckoned with, and it's more and more evident. You see this. Dan ini makin lama makin jelas. Kita bisa lihat dari perpecahan di kubu MAGA, misalnya dengan orang-orang seperti Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene, atau Candace Owens, yang mulai berbeda pandangan dengan Trump soal ini. Tapi bahkan di Eropa sekarang mulai terlihat ada sedikit keberanian dalam isu ini, dengan upaya memberlakukan sanksi terhadap organisasi pemukim dan sebagainya. Walaupun ya, sebenarnya itu belum terlalu efektif. Menurut saya, Eropa sudah lama terbiasa hanya mengeluh tanpa benar-benar bertindak dalam berbagai isu. Saya tahu baru-baru ini ada delegasi Eropa yang berkunjung ke Taipei dan membuat berbagai pernyataan yang terkesan bermoral, tapi sebenarnya tidak punya dampak apa-apa. Malah, pernyataan seperti itu lebih mungkin memancing reaksi dari Tiongkok daripada membuat mereka berhati-hati. Bagaimanapun juga, Eropa tetap menjadi misteri yang dibungkus teka-teki, dan tidak ada yang tahu kemana arahnya. Tapi jelas, arahnya bukan menuju Israel. Jadi begini, kita baru saja melihat pergantian pemerintahan di Inggris, dan itu sangat signifikan. Istri Keir Starmer dikenal sebagai seorang Zionis yang sangat bersemangat, dan hal itu cukup memengaruhi kebijakannya. Saya tidak berpikir pemimpin baru akan memiliki pandangan yang sama. Jadi kalau kita lihat apa yang sedang terjadi, saya terus teringat pada perbandingan dengan kerajaan-kerajaan tentara salib Kristen di abad ke-11 dan ke-12. Pada dasarnya, mereka gagal berdamai dengan tetangga mereka, kehilangan dukungan internasional, lalu melemah dan akhirnya runtuh. Israel sedang berada dalam bahaya yang sama. Israel is in danger of that. You can't blame Netanyahu for this because kita nggak bisa menyalahkan Netanyahu untuk hal ini. Karena kalau kita lihat data jajak pendapat, 3/4 rakyat Israel sangat mendukung perang dengan Iran, menyetujui genosida di Gaza, dan percaya bahwa Israel memang seharusnya melakukan apa yang sedang dilakukannya di Lebanon. Jadi pada dasarnya ini adalah masyarakat yang sudah menjadi sosiopatik atau mungkin psikotik. Saya rasa sosiopati itu bagian dari psikosis. Dan ini menunjukkan poin yang pernah disampaikan Henry Kissinger. Dia bilang, bahkan orang yang paranoid pun punya musuh. Tapi saya mau tambahkan, orang paranoid itu justru sangat pandai menciptakan musuh. Dan sekarang, Israel sebenarnya nggak punya teman dimanapun, kecuali segelintir pendukung fanatik di beberapa bagian dunia barat yang juga makin tersisih. Kamu tahu, pengamatan seperti ini, bahwa orang yang paranoid itu pandai menciptakan musuh. Inilah alasan kenapa banyak orang suka dengan analisismu. Karena menurut saya, ini memang tepat menggambarkan situasi kita sekarang. Di kanal ini, saya sudah berbincang dengan beberapa orang yang berpendapat bahwa ini bukan sekadar metafora tentang perang salib, tapi bahwa yang kita lihat sekarang adalah kelanjutan dari dorongan ke arah timur, upaya menjajah timur yang terus gagal berulang kali karena alasan yang sama. Tapi mungkin kita beralih sedikit ke Eropa, karena saya rasa kamu benar. Orang Eropa dalam hal Israel akhirnya mulai mengambil sikap yang lebih kritis setelah 3 tahun genosida. Tapi kalau soal Rusia, satu hal yang menyatukan mereka saat ini adalah rasa rusofobia yang luar biasa, dan dorongan besar untuk mewujudkan ramalan mereka sendiri bahwa Rusia akan menyerang. Menurutmu, bagaimana posisi kita sekarang ketika sudah ada serangan besar di wilayah Rusia sebelum tahun 2022? Dan ketika, seperti yang saya rasakan, genderang perang dengan Rusia di Eropa semakin keras terdengar. Well, just as the United States has proven.
Sama seperti Amerika Serikat terbukti tidak mampu mengendalikan Israel untuk membentuk kebijakan yang koheren terhadap Iran. Kebijakan yang bisa menghasilkan perdamaian yang memuaskan. Kondisi yang lebih baik dari sebelum kita masuk ke perang ini. Hal yang sama juga berlaku terhadap Rusia. Kesamaannya adalah, baik Iran maupun Rusia sama-sama menyimpulkan bahwa tidak ada gunanya bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat tidak mampu membangun posisi yang konsisten, apalagi menindaklanjuti atau melaksanakan apapun yang sudah disepakati. Ada banyak alasan di balik hal itu. Tapi yang lebih penting adalah kenyataan bahwa Rusia dan Iran telah sampai pada keputusan yang sama. The Russians and the Iranians have reached the same conclusion. In the case of the Russian relationship with Europe, dalam hubungan antara Rusia dan Eropa, situasinya jadi jauh lebih buruk. Karena Rusia pada dasarnya sudah menyimpulkan bahwa bukan cuma tidak ada gunanya berbicara dengan Amerika Serikat, tapi juga bahwa orang-orang Eropa yang menghabiskan banyak waktu berdebat apakah mereka sebaiknya berbicara dengan Rusia atau tidak, malah memutuskan untuk menyatakan perang terhadap Rusia, dan bahkan membanggakan hal itu. Saya bicara khusus tentang Inggris. UHDCZ bisa disumber utama dari banyak sikap Rusofobia sejak Perang Crimea, dan juga dari permainan besar untuk memecah Eropa agar bisa dikendalikan. Menjauhkan Rusia dari Eropa dikunci keberhasilan strategi itu. Jadi begini, Inggris itu bisa dibilang sebagai pelopor Rusofobia, dan mereka cukup berhasil menularkannya ke negara-negara Eropa lain. Akibatnya, sekarang kita lihat Inggris khususnya bangga karena mengembangkan teknologi dan memproduksi rudal yang mampu melakukan serangan jarak jauh ke dalam wilayah Rusia. Dan tentu saja, perang pun meningkat sampai mencakup serangan jarak jauh ke dalam Rusia. Kemudian memicu respons balasan dari Rusia dalam bentuk kerusakan yang lebih besar di Ukraina. Tapi menurut saya, sekarang situasinya sudah melampaui itu. Saya tidak akan terkejut kalau salah satu pabrik di Inggris mengalami kecelakaan. Entah karena sabotase, serangan pasukan khusus, atau bahkan kesalahan peluncuran. Saya rasa pasal 5 tidak terlalu berarti dalam cara berpikir Rusia saat ini. Saya pikir Rusia sudah menyimpulkan bahwa tidak ada gunanya berbicara dengan Ukraina. Karena Ukraina terlalu mengikuti hasutan perang dan sentimen anti-Rusia dari Eropa. Faktanya, Ukraina mungkin adalah negara yang paling anti-Rusia di dunia, bahkan lebih dari Polandia. Jadi, Rusia akan melakukan terhadap Ukraina hal yang sama seperti yang mereka lakukan terhadap Grozny di Chechnya. Ukraina tahu bahwa mereka sedang terdesak. Dan sekarang kita melihat upaya propaganda besar-besaran dari Eropa Barat, NATO, dan Ukraina sendiri, yang menggambarkan situasi seolah-olah ada kemungkinan kemenangan bagi Ukraina. Padahal, kenyataannya sama sekali tidak seperti itu. Angka-angka tentang korban di pihak Rusia yang beredar itu benar-benar tidak masuk akal. Kita melihat wilayah mulai dikuasai oleh Rusia, bukan lagi dengan cara penggiling daging seperti yang mereka gunakan dulu, tapi sekarang lewat bom luncur, rudal, dan cara-cara lainnya. Kita juga melihat peningkatan besar dalam penghancuran infrastruktur sipil di Ukraina, jauh lebih parah dibanding sebelumnya. Jadi saya pikir Rusia sudah sampai pada kesimpulan bahwa mereka harus mengakhiri perang ini, dan cara yang mereka pilih adalah lewat kekejaman, bukan lewat negosiasi. Apa yang akan dilakukan Roberts bisa anggapan? Saya tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, negara tinggal erga Pak cukup berlebih of Ukraina terakhir. Saya yakin memiliki mau lebih dari itu. Dan mereka punya masalah, karena tentu saja Amerika Serikat menyerahkan beban Ukraina kepada Eropa. Idenya adalah, negara-negara Eropa akan membeli senjata dari Amerika yang akan membuat industri militer Amerika makin kaya dan membuat Donald Trump senang. Senjata itu akan dikirim ke Ukraina sesuai kebutuhannya, dan Eropa yang akan membayar tagihannya. Itu rencananya. Masalahnya sekarang, tidak ada lagi yang bisa dibeli karena persediaan senjata sudah menipis. Demi talisi is bittered, Noreen war step forward, Ruser minumber,
dat die inmiddels damp dat die merit EU-trusnality op voor Oekraïne zijn van war bestek strategie zo. Before coming up with doing a strategic review, and if I read what Vladimir Putin is saying correctly. Kalau saya membaca pernyataan Vladimir Putin dengan benar, sepertinya dia memutuskan untuk habis-habisan. Jadi saya tidak berpikir serangan brutal terhadap Kiev dalam beberapa hari terakhir ini hanya kejadian sekali. Menurut saya ini awal dari kampanye Rusia yang jauh lebih intensif untuk menundukkan Ukraina. Dan ketika saya bilang menundukkan Ukraina, maksud saya bukan mengambil banyak wilayah Ukraina bagian barat, karena hal terakhir yang diinginkan Rusia adalah menambah kelompok warga Ukraina itu ke dalam Federasi Rusia. Tapi Ukraina, dengan bantuan Barat, telah meningkatkan eskalasi hampir di semua lini. Mereka berusaha memutus Crimea dan menjadikannya seperti pulau, tidak lagi terhubung dengan koridor yang menuju ke Federasi Rusia. Mereka juga telah melakukan serangan besar-besaran yang semuanya gagal terhadap posisi Rusia di berbagai tempat. On Russian positions in various places. Meantime, the advances continue in the Donbas. Sementara itu kemajuan terus berlanjut di Donbas. Dan saya tidak tahu apakah sekarang kita sudah melihat ada rujukan dari Vladimir Putin tentang Novorossiya sebagai tujuan. Itu termasuk Odessa. Saya juga tidak tahu apakah tujuan awalnya memang untuk mengambil sisa wilayah Donetsk, lalu kemudian mengadakan pembicaraan dan mencapai kesepakatan. Saya tidak tahu apakah itu masih berlaku sekarang. Tentu saja, rakyat Rusia tidak senang dengan perang ini. Kenapa mereka harus senang? Perang ini mahal dalam banyak hal. Secara ekonomi mungkin tidak terlalu memukul mereka, tapi korban jiwa cukup serius. Situasinya juga mengacaukan kehidupan. Tidak menyenangkan rasanya kalau kita tidak tahu apakah sebuah drone Ukraina akan jatuh di atas kepala kita tengah malam. Itu membuat orang gelisah. Tapi semua itu belum cukup untuk mematahkan tekad mereka. But it's not enough to break their will, and I don't think the Ukrainians' will is going to be broken. Dan saya juga tidak berpikir semangat rakyat Ukraina akan patah. Saya rasa mereka akan kehilangan banyak hal di medan perang, dan pada akhirnya mereka harus berhadapan dengan kenyataan yang muncul dari situ. Jadi, ini bukan gambaran yang indah, dan ada bahaya besar terjadinya eskalasi lebih lanjut, termasuk kemungkinan serangan di Eropa Barat terhadap fasilitas pendukung Ukraina, dengan cara apapun itu dilakukan. Kita bisa lihat bahwa posisi Rusia sudah berubah kalau kita dengarkan pernyataan Sergei Lavrov yang dengan jelas mengatakan bahwa diplomasi sudah kehilangan fungsinya. Artinya, dia sudah tidak lagi mengandalkannya. Jadi ini memang bukan situasi yang baik. Ada juga bahaya lain tentu saja, bahwa setelah merasa frustrasi di Asia Barat, Donald Trump bisa saja kembali mengalihkan perhatiannya ke Eropa Timur. Dan itu adalah masalah. That is a problem. Ya, tidak. Maksud saya, itu benar-benar mungkin. Skenario ketiga yang bisa terjadi adalah yang juga dibicarakan beberapa orang, yaitu munculnya front ketiga. Asia Timur, Taiwan. Kita sudah melihat ada pengiriman drone, atau setidaknya rencana pengiriman drone ke Taiwan. Menurut saya pribadi, hal itu kecil kemungkinannya terjadi saat ini karena situasinya tampak cukup stabil dan ada semacam status quo yang sulit diganggu. Tapi kalau bicara tentang situasi di Eropa, ya, seperti yang Anda jelaskan tadi, keadaannya masih sangat buruk. Dan satu hal lagi yang Anda sebutkan, ada anggapan, terutama dari kalangan neokonservatif, bahwa kapasitas Amerika Serikat, kapasitas industrinya, itu tak terbatas, bahwa persenjataan juga tak terbatas, dan yang dibutuhkan hanya pesanan di atas kertas. Tapi kenyataannya, itu sudah tidak benar lagi sekarang. Dan pada saat yang sama, Anda sebenarnya dikenal sebagai orang yang pertama kali menggunakan istilah berjuang sampai orang Ukraina terakhir. Karena saya rasa Anda yang pertama mengatakannya pada tahun 2022. Dan ternyata itu benar. Inilah yang sedang dilakukan NATO. Tapi sekarang, pasukan Ukraina mulai kehabisan tenaga. Jadi, Eropa harus berada di titik di mana mereka harus memutuskan apakah kita benar-benar mau perang besar-besaran atau tidak. Dan hal ini sekarang sedang bisa dibilang dinegosiasikan. Yang paling membuat saya khawatir adalah, dari apa yang saya dengar dari Rusia, mereka sekarang mulai menganggap serius ucapan orang Eropa.
Dulu mereka menertawakannya ketika ada yang bilang ingin memecah Rusia. Tapi sekarang banyak yang benar-benar menganggapnya serius. Mereka berpikir, orang-orang ini memang ingin menghancurkan kami. Jadi kenapa kami harus menunggu perang kalau mereka sendiri sudah bilang perang itu pasti terjadi dan mereka akan membuatnya terjadi juga. Menurut Anda bagaimana melihat unsur struktural dari situasi ini? How do you see this structural element? Well, I think it's pathetic that when Menurut saya ini menyedihkan. Ketika Antonio Costa menyerukan dialog dengan Rusia, dia malah dituduh berkhianat. Bagaimana mungkin kita menjalankan perang tanpa berbicara dengan musuh, atau setidaknya menjaga kontak, kalaupun tidak secara terbuka lewat jalur intelijen? Jadi menurut saya orang Eropa tidak punya jawaban atas dilema mereka sendiri. Dan saya juga merasa ada bahaya besar bahwa situasi ini bisa lepas kendali. Faktanya, sementara paling terlojtid sorry ini siya ini Ukraine dan Rusia. Små tweetas så over doorstepte kan mereka. and God help anybody who goes up. Tuan salah sari di hen breakers. So there's that. Jadi, begitulah. Kalau bicara soal Asia Timur, menurut saya, kita harus ingat satu prinsip yang pernah disampaikan Sun Tzu, menang tanpa bertempur adalah puncak dari keahlian. Tapi saya rasa hal itu sering disalahartikan. Maksudnya bukan menyerah atau menghindar, tapi soal penghematan, bahwa kita harus sehemat mungkin dalam mengorbankan darah dan harta. Itu strategi yang masuk akal. Saya juga tidak berpikir Tiongkok menginginkan perang soal Taiwan. Mereka tampaknya yakin bahwa tren jangka panjang berpihak pada mereka, dan mereka siap bersabar. Satu-satunya hal yang bisa mengubah itu kalau ada perkembangan dalam politik Taiwan yang melampaui batas kewajaran. Presiden di Taipei saat ini adalah Discretion. President of mampu membuat penilaian yang sembrono seperti itu. Hal seperti itu bisa memicu sesuatu. Dari sudut pandang militer, tentu saja, keteralihan perhatian Amerika Serikat ke wilayah lain bisa jadi peluang. Tapi ada juga kemungkinan lain, yaitu manuver dari pihak Amerika sendiri. Kita sudah melanggar semua kesepakatan yang pernah dibuat soal normalisasi hubungan dengan Beijing. Kita sekarang punya perwakilan yang hampir resmi di Taipei. Anggota pemerintahan kita pergi ke sana dengan status tingkat menteri. Pasukan kita sudah ditempatkan di pulau itu, bahkan juga di Jinmen dan Matsu, atau Quemoy dan Matsu, dua pulau di wilayah Provinsi Fujian yang masih dikuasai Taipei. part of Fujian province that Taipei still controls, and of course we have. Dan tentu saja kita telah mendukung hubungan diplomatik Taipei di tingkat internasional dengan menerapkan langkah-langkah hukuman terhadap negara-negara yang memutuskan bahwa kepentingan mereka akan lebih diuntungkan dengan menjalin hubungan dengan seluruh wilayah Tiongkok. Tidak ada satupun negara yang mengakui Taiwan sebagai Taiwan. Mereka semua mengakuinya sebagai Tiongkok, Republik Tiongkok. Jadi ada hal-hal seperti perjanjian penjualan senjata yang kita buat, kesepahaman yang kita capai selama pembahasan normalisasi hubungan, serta penegasan dan penguatannya dalam Komunike 17 Agustus tahun 1982, semuanya kini diabaikan. Kita justru menjadi salah satu penyumbang utama ketegangan militer di Selat Taiwan lewat dukungan kita terhadap militer Taiwan. Straight through our support for Taiwan's military. So one can't rule out an act. Jadi, kita memang tidak bisa menutup kemungkinan adanya provokasi yang tidak disengaja yang bisa memicu perang. Tapi menurut saya itu tidak terlalu mungkin terjadi. Saya rasa pihak Tiongkok sudah menunjukkan diri mereka sebagai pihak yang tenang dan serius. Sejak awal, strategi mereka terhadap Taiwan bukan seperti bermain catur, tapi seperti bermain Go atau Weiqi. Seorang ahli dalam permainan itu tahu kapan dia kalah dan dia akan mengakuinya. Jadi idenya adalah Taiwan, yang bagaikan sugeng pao pod besen dari Tiongkok, baik secara budaya maupun hampir di semua aspek. Pada akhirnya membedakan asal ini seperti kutas petani. Semalam bagi Taipei, Sarji Sterling enlisted the Grogan State Sterbistan. Terms of the deal are not improving with time. That is, Taiwan's position is weakening.
bargaining position. Artinya, posisi Taiwan sedang melemah. Posisi tawarnya tidak semakin kuat. Hubungannya dengan Amerika Serikat juga makin bermasalah, mengingat sifat kepemimpinan Trump dan fakta bahwa Trump, seperti yang kita tahu, pada dasarnya menyatakan perang ekonomi terhadap Tiongkok. Dan kita juga kalah dalam perang itu. Kita sudah tersudut dalam perang itu. Jadi kalau kamu berada di Tokyo, pengaruh Jepang dalam hal ini sangat penting. Pernyataan-pernyataan Perdana Menteri Jepang terus memanaskan hubungan antara Tiongkok dan Jepang. Tidak ada kejelasan tentang posisi Jepang terhadap Taiwan yang benar-benar meyakinkan. Jadi, dalam arti tertentu, Jepang sekali lagi gagal memberikan jawaban yang meyakinkan terhadap kegelisahan yang masih ada terkait perilakunya di Perang Dunia Kedua, soal buku pelajaran, dan hal-hal semacam itu. Dan belum jelas apakah Jepang benar-benar tahu bagaimana menghadapi kebangkitan Tiongkok secara efektif, dengan cara yang tidak menimbulkan kesalahpahaman besar atau kerugian yang tidak disengaja bagi kepentingan Jepang, dan tentu saja juga bagi kepentingan Amerika Serikat, karena Amerika adalah bagian dari lingkungan strategis Jepang. Jadi, ya, kalau kita lihat secara keseluruhan, apa artinya semua ini? Artinya kebijakan luar negeri yang berorientasi pada Israel itu gagal. Artinya, perang proksi melawan Federasi Rusia gagal. Itu sebuah kegagalan. Artinya juga, tatanan hukum pasca perang yang dulu mencegah kekejaman massal seperti genosida, kini gagal. Artinya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dulu cukup penting bahkan bisa dibilang pusat urusan global juga gagal. Karena itu, ada kebutuhan untuk memperbarui dan menciptakan kembali lembaga-lembaga tersebut. Semua ini terjadi dalam konteks yang sudah kita bahas sebelumnya, yang sangat terlihat di kawasan Asia Barat, di mana negara-negara ingin memiliki otonomi strategis. Mereka tidak mau lagi berada di bawah kendali siapapun. Para patron melakukan hal-hal seperti perjanjian Lebanon. Mereka tidak benar-benar membantu. Dan mereka, dalam kasus Israel, membuatmu berhenti sejenak ketika ingin melakukan perebutan berbagai wilayah. Mereka jadi penghalang. Sementara bagi pihak Saudi dan yang lain, mereka sudah belajar bahwa Amerika Serikat tidak bisa melindungi mereka dan bahkan lebih memprioritaskan perlindungan terhadap Israel dibanding mereka sendiri. Jadi mereka harus berdamai dengan Iran. Dan hari ini, di pemakaman Ali Khamenei, pemimpin tertinggi yang telah meninggal dan dibunuh itu, selain ada delegasi dari komunitas Yahudi Iran yang memang punya kursi tetap di parlemen, yang tidak sepenuhnya sesuai dengan citra yang sering dibayangkan, ada juga delegasi dari Arab Saudi. Kita bisa lihat, orang-orang di kawasan itu sedang menyesuaikan diri dengan situasi baru. Tapi itu topik untuk pembahasan lain di waktu yang berbeda. Betul, kita harus menutupnya. Tapi saya senang kita mengakhiri dengan nada penuh harapan bahwa mungkin dari sebuah pemakaman, sesuatu yang damai bisa muncul, dan mungkin tatanan baru bisa lahir kembali dari kehancuran ini. Chess, bagi yang ingin mengikuti tulisan-tulisanmu, bisa mengunjungi situsmu di chessfreeman.com. Benar begitu? chessfreeman.com, right? Sekarang saya punya akun di Substack. Entah bagaimana saya bisa ada di sana. Awalnya saya bahkan nggak tahu. Tapi sekarang saya memutuskan untuk memposting berbagai hal yang mungkin menarik. Semua tulisan Chess Freeman juga sudah ada di Substack. Hari Senin nanti, saya akan memberi ceramah, dan saya baru saja memposting satu materi, sebuah pidato yang saya sampaikan tahun 2008 berjudul Kenapa Tidak Mencoba Diplomasi, yang menurut saya masih sangat relevan. Hari Senin itu saya berbicara di depan sekelompok peserta magang di Asosiasi Studi dan Pandiplomatik dengan topik tentang kenapa diplomasi diplomatic conversion disentet touring. Itulah sebabnya pada akhirnya hal itu memang tidak bisa dihindari. Lalu nanti di akhir minggu, saya akan memberikan ceramah kepada para mahasiswa eksekutif senior dari Tiongkok yang mengikuti program pendidikan di Universitas Cambridge. Semua materi itu akan saya unggah di situs web saya.
Maaf, saya buat sendiri. Jadi tampilannya agak sederhana, tapi berfungsi, kecuali tautan ke email yang belum bisa saya perbaiki. Materi itu juga akan saya unggah di Substack. Nomor tertarik bisa memoriin tooth. Debrasido Kibstreli. They can see that. Thank you for mentioning that. Everybody, if you watch to this point of Teman-teman, kalau kalian sudah nonton sampai bagian ini dari wawancara, sebaiknya langsung buka Substack sekarang juga. Jangan ditunda. Langganan daftar milik Duta Besar Chas Freeman. Semua ini nanti akan langsung masuk ke kotak email kalian. Substack itu cara yang bagus banget untuk tetap terhubung. Duta Besar Chas Freeman, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Terima kasih. much for your time today. Thank you.